apa itu sebenarnya puisi ya? Nah, ini ada satu quote dari salah satu penyair favoritku, namanya Juan Margarit, dia dari Katalan. Jadi dia memakai bahasa Katalan. Kalau yang suka bola, orang-orang Barcelona itu, jadi bahasanya itu bahasanya bahasa sendiri, bukan bukan bahasa Spanyol ya. Apa namanya? Dia bilang poetry has to say just what is necessary. Jadi puisi itu yang dibawakan oleh puisi itu adalah yang perlu-perlu aja, yang paling perlu gitu. Yang lain-lain tuh yang apa namanya perintilannya nggak usah deh. Jadi kalau kita nulis puisi, kita tulis yang intinya aja gitu. Aku sekarang mau nanya nih, kalau kalian walaupun selama ini misalnya melihat atau mendengar kata puisi itu, yang terbayang apa? Atau definisi kalian tentang puisi itu apa? Mungkin ini jawabannya nggak definitif banget ya Kak. Mm-mm. Kalau menurut aku tuh puisi itu kayak ungkapan perasaan orang sih, Mhm. lewat tulisan dan bukan Oke, bukan sebuah paragraf panjang kayak narasi gitu, tapi lebih oke, tentang perasaan yang tersampaikan aja sih. oke, Kayaknya sih sip, itu. sip, oke, sip, thank you. Oke, kalau begitu um, next slide coba Michelle. Nah, oke. Jadi menarik juga tadi kan ada yang mendefinisikan itu sebagai apa ungkapan perasaan, kemudian sesuatu yang subjektif dan juga ungkapan perasaan dengan sesuatu yang indah. Nah, itu menarik karena itu memang salah satu apa namanya definisi dari salah satu tipe puisi. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang tipe puisi dari zaman jebot sampai sekarang, yang secara tradisional atau ada tiga. Ada satu yang naratif, ada satu yang lirik, dan satu lagi yang dramatik. Nah, yang tadi dibilang banyak dari tiga orang dari kalian itu yang tentang perasaan si pengarang, si penyair, dan disampaikan dengan subjektif, sesuai dengan pikiran atau perasaannya si penyair itu, dan kemudian dengan kata-kata yang mungkin indah, lebih indah daripada mungkin prosa, itu termasuk yang nomor dua itu. Jadi lirik poetry. Nah, sekarang coba kita lihat detailnya deh. Sebenarnya ada berbagai macam tipe-tipe puisi yang lain juga, dan ini kan ini kira-kira definisi yang juga apa namanya kalau kita runut ke belakangnya ini sebenarnya dari puisi Barat. Jadi ada juga kan apa namanya, tapi yang memang di Indonesia sendiri sudah diadopsi menjadi puisi, jadi tradisi puisi kita sendiri. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ke apa namanya definisi-definisi puisi dari budaya-budaya tradisional, ada macam-macam yang lain juga gitu kan. Apa namanya bahasa Melayu punya tradisinya sendiri, ada sajak dan pantun dan syair misalnya. Kalau Jawa juga punya punya tradisinya sendiri, apa mungkin mereka dalam bentuk tembang atau apa namanya serat dan segala macam. Tapi kita biar gampangnya dan karena kita kan pengen belajar untuk menulis puisi hari ini, kita pakai yang ini aja. Ini sekarang dan ini juga kalau misalnya kita pergi ke Gramedia terus kita melihat-lihat apa namanya buku-buku di puisi di sana, kebanyakan buku-buku puisi akan either naratif, lirik atau dramatik gitu. Oke Michelle, boleh ke slide selanjutnya. Nah, ini kalau puisi naratif itu apa ya? Mungkin bisa dilihat dari namanya. Naratif berarti ciri utamanya adalah bercerita. Jadi tadi kan kalau nggak salah, tadi kan kalian udah dibagikan tuh apa namanya beberapa puisi, contoh puisi ya dari yang aku kasih. Mungkin tadi udah ada yang sempat baca beberapa di situ. Nah ini aku quote dari situ ya. Ini dari puisinya Anya Rompas. Ada satu orang yang mungkin bisa tolong dibacain, Michelle. Kalau nggak ada yang mau menawarkan diri, Oke, bisa tolong ditunjuk. mana ya? Ayo, nggak ada yang mau coba baca puisi nih? Ini gampang kok, kan bercerita aja. Jadi nggak usah berdeklamasi atau gimana.
baca biasa aja nggak apa-apa. Atau mau baca terserah dengan gaya seperti apa. Saya ada Kak, boleh coba. Keren. Boleh, Oke, Santar. boleh banget nih Santar, silakan. Oke, langsung mulai aja. Gadis kecil keluar di pemberhentian terakhir Transjakarta. Blok M, Jakarta. Jakarta Kota memakai gaun biru panjang semata kaki dengan pita di belakang. Bersama ayah, ibu, dan adik-adiknya. Aku berjalan di belakang mereka dan melihat gaun birunya sudah mulai lusuh. Mungkin karena itu favoritnya. Berulang kali dipakai dan dicuci. Gaun spesial jalan-jalan di hari Minggu. Oke, terima kasih Santar. Jadi ini apa namanya memang agak tricky tadi di awal ya, karena si penulis ini namanya Anya Rompas. Kebetulan dia istriku, dia memang penyair dan dia bukunya ini dari buku non spesifik masih diterbitkan oleh Gramedia. Jadi dia memakai judulnya itu sebagai bagian dari puisinya juga. Jadi dia tadi kalau dia jadi kalau dia sendiri membacanya dia akan ngomongnya langsung gadis kecil keluar di pemberhentian terakhir Transjakarta Blok M Jakarta Kota memakai gaun biru panjang semata kaki dengan pita di belakang dan seterusnya dan seterusnya. Tapi apa namanya itu cuman salah satu style yang mungkin apa namanya nanti bisa kalian contek untuk bikin kalian puisi kalian sendiri. Jadi kadang-kadang kalian bisa langsung pakai judul sebagai baris pertama dari puisi kalian juga. Tapi intinya adalah ini adalah contoh dari puisi yang bercerita. Jadi bercerita aja ini tentang seorang gadis kecil yang lagi naik Transjakarta. Dan tadi kalau apa namanya ada puisi penuhnya. Ceritanya berlanjut terus, si penyair menceritakan mereka ngapain, kemudian mereka berjalan kemana, terus apa yang dia lihat, dan dia menceritakannya dengan bahasa. Nah, lucunya adalah dia memakai bahasa yang mungkin tidak selalu indah, gitu kan. Justru dia memperlihatkan misalnya gaun biru yang sudah mulai lusuh, kemudian ada apa namanya ada deskripsi tentang Jakarta yang juga tidak terlalu indah, tapi si penyair mencoba untuk memperlihatkan semacam kebahagiaan hari Minggu jalan-jalan, tapi juga ada kesedihan di situ. Tapi intinya adalah bentuknya adalah puisi naratif dan dia bercerita. Jadi kalian nanti kalau misalnya mau menulis puisi buat lomba kalian itu, kalian bisa bercerita aja tentang apalah anything. Nanti kita jelaskan gimana caranya kita coba cari tahu gimana caranya mencari ide buat bercerita itu. Oke, next slide, tolong Michelle. Nah, ini puisi lirik. Nah, ini puisi lirik itu ini adalah apa namanya puisi jenis tipe puisi yang paling sering ada. Ya, misalnya tadi ada yang menyebutkan paling suka Sapardi Djoko Damono kan. Pada mungkin udah ada yang mendengar atau ingat puisi yang judulnya apa? Judulnya Aku Ingin, yang aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Ya, itu baris yang lumayan terkenal. Nah, itu kan itu puisi lirik. Ciri utamanya apa? Yaitu tadi seperti yang ada satu dari kalian yang bilang itu lebih sesuatu yang sangat personal isinya, sangat subjektif ya tadi kalau nggak salah ada Ilham yang bilang gitu ya, sangat subjektif. Isinya itu adalah puisi yang memang menurut perasaan si penyairnya. Dia nggak peduli dengan perasaan orang lain. Ini adalah perasaan gue ngasih tahu kalau perasaan gue kayak gimana. Jadi biasanya puisi lirik ini memakai subjeknya adalah aku. Ya, mungkin kalian juga ingat, mungkin ada yang pernah di sekolah di SMP atau SMA atau mungkin bahkan SD harus mendeklamasikan puisi akunya Chairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, itu akunya di sini adalah sering disebut sebagai aku lirik. Maksudnya aku dari sebuah puisi lirik gitu.
Nah, ini salah satu ciri utamanya juga adalah it directly addresses the reader. Jadi kalau gue ngomong aku ingin mencintaimu dengan sederhana, itu si penyair membayangkan ada si mu-nya ini yang benar-benar di depannya dia, dan dia ngomong apa itu puisi gombalnya itu ke dia untuk biar mungkin mau nembak dia atau bagaimana. Oke, ini ada 2 contoh puisi ini. Bisa tolong ada yang bacain yang satu yang di atas dulu. Volunteer, ada yang mau Volunteer. nggak? Ayo. Ini dari puisi yang tadi kita bagikan. Yang pertama ini dari puisinya Farhanah. Ini anak Kom UI juga nih, tapi udah lulus beberapa tahun yang lalu. Ayo, ada yang mau membaca? Kalau enggak nanti ditunjuk aja sama Michelle. Aku tunjuk ya. Mareta dong, boleh. Ada nggak orangnya? Ada, Kak. Oke. Temanku pelan-pelan menjadi 14 inci. Aku mulai belajar cara tidak menyukai manusia. Oke. Jadi kan di situ kan terlihat kan ciri-ciri utama tadi, ada si aku liriknya ini. Kemudian ini sesuatu yang sangat personal kan. Dia ngomong aku mulai belajar cara tidak menyukai manusia. Itu kan kayak semacam sebuah confession yang nggak selalu akan lo dengar kalau misalnya lo lagi mungkin nggak tahu kalau masa-masa pre-pandemic, mungkin lo ke mall gitu kan, lagi makan-makan di nggak tahu Yoshinoya atau gimana, lo mungkin jarang akan mendengar temen lo tiba-tiba ngomong, gue lagi mulai belajar cara tidak menyukai manusia. That would sound a bit weird gitu kan, tapi di dalam puisi, terutama lirik poetry, itu sangat-sangat afdol, lo bisa melakukan itu. Dan puisinya juga lo bisa membayangkan di sini ada penontonnya gitu kan, ada readernya ini yang si penyair langsung ngomong ke dia. Oke, yang kedua ada yang mau bacain, yang ini bahasanya campur-campuran nih, ini code switch. Ada code switch-nya. Mungkin ada yang mau volunteer untuk membacakan? Yuk, siapa? Ada yang mau? Nanti aku tunjuk lagi loh. Aku tunjuk ya, biar nggak terlalu lama. Jessica boleh? Iya, Kak. Oke. Someone asked me, boleh minta kontak psikolog kamu yang LGBT friendly? Not that she didn't speak proper language. You see some words we throw like frills around our heads so as to feel aman, or is that nyaman? Oke, thank you. Bagus banget bacanya. Ini dari puisi dari Rara Rizal. Dia sering datang ke pavilion puisi. Dia penyair juga dan penerjemah dan interpreter. Dia dulu interpreternya Obama waktu dia pergi ke UI untuk bikin lecture-nya itu. Nah, dia sering menulis puisi yang seperti ini, yang code switch, memakai bahasa Inggris dan Indonesia pada saat yang bersamaan. Tapi di sini walaupun bahasanya mungkin tidak semelo yang puisi Farhanah yang di atas, tapi di sini juga sama. Ini adalah sebuah puisi yang sangat personal. Dia ngasih tahu tentang dunianya dia, dan dia juga ngasih tahu tentang pikirannya dia. We don't speak proper language. Some words we throw like veils around our heads. Kayak, jadi dia ngasih tahu perasaannya dia ke readernya dia. So ini juga salah satu contoh puisi lirik. Oke, yang ketiga. Boleh ke next slide, Michelle. Nah, ini satu lagi puisi karya anak UI nih, anak kom juga nih. Sengaja gue pilihin nih, biar bisa jadi inspirasi buat maba-maba. Nah, ini adalah puisi yang dramatic. Dramatic berarti sebuah drama dibikin, kalau traditionally itu dibikin untuk teater.
Jadi ciri utamanya adalah karakternya ada lebih dari satu. Ya, misalnya mungkin kalian pernah baca atau diharuskan membaca Shakespeare, drama-drama Shakespeare. Nah, itu seperti itu. Ini juga code switch juga, ini dari penyairnya namanya Syarafina Widyadana atau Afi. Jadi anak UIKOM juga. Ada yang mau baca nih? Ayo volunteer. Ayo volunteer. Ayo nggak apa-apa, berani aja. Kan kita sama-sama belajar juga. Iya, nggak ada yang salah kok. Yuk, ada yang mau? Yang cowok kali ya, tadi udah cewek terus. Iya. Bentar. Rama Erlangga boleh. Ya. Dia bilang, mungkin aku bisa lebih santai karena banyak yang aku gak tahu, sayang. Aku belum terbebani keinginan jadi bagus. Aku bilang, ini bacanya sampai bawah aja nih. Bawah, ya. Aku bilang, aku ingin jadi bagus, and this is not something I can unwant, sayang. They say I have a good eye, tapi aku maunya punya good palms aja, boleh? Oke, thank you. Jadi ini salah satu puisi code switch juga, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan si penulis untuk menandai karakter yang berbeda, dia pakai italics sama non-italics gitu. Tapi intinya adalah ini juga salah satu bentuk puisi yang kalian bisa pakai dengan gampang. Jadi kalian nulis dialog aja, kayak nulis dialog gitu antara 2 orang atau bahkan 3 orang atau 4 orang. It's another form of poetry, bentuk puisi yang bisa kalian pakai kalau kalian mau menulis. Jadi aku pikir tugasku di sini sore ini adalah untuk memperkenalkan kepada kalian sebanyak mungkin bentuk-bentuk puisi yang bisa kalian coba gitu. Jadi soal bahasa juga aku encourage kalian untuk memakai bahasa apa aja gitu, bahasa sehari-hari yang kalian pakai. Kalau kalian suka pakai bahasanya campur-campur, tulislah puisi yang campur-campur. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa whatever gitu kan. Kalau mau pakai bahasa Indonesia tok juga nggak apa-apa. Kalau mau pakai bahasa Inggris doang juga nggak apa-apa. Yang kalau menurutku mulai aja dengan menulis puisi dengan bahasa yang kalian paling familiar dan paling bisa. Kalau misalnya kalian pengen menulis puisi lirik seperti tadi yang sangat subjektif, sangat menjelaskan perasaan-perasaan kalian, ya pakai bahasa yang paling sering kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kita ke next slide. Tolong Michelle. Nah, ini dia nih. Tapi ini kita udah ngobrol soal tipe-tipe puisi, tapi gimana nih, bakal bantu nggak sih buat nulis, buat ikutan lomba ini? Kan yang penting itu. Nah, ini yang penting adalah nomor 1, kalian mulai dengan sebuah poetry idea. Jadi satu ide buat puisi kalian. Tapi poetry idea ini kayak gimana sih? Kayak apa sih? Oke, next slide please, Michelle. Nah, ini contoh-contoh poetry ideas. Basically, kalian jangan merasa terbebani kayak misalnya, tentu boleh pakai bahasa yang indah ya, tapi nggak selalu. Kalau kalian misalnya mau bikin puisi yang isinya tentang kalimat-kalimat marah semua gitu. Jadi kalimat-kalimat marahnya nggak perlu indah juga nggak apa-apa gitu kan. So a poem can be about anything you want. Bentuknya juga bisa apa saja. Misalnya yang puisinya Pak Sapardi tadi yang aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Itu poetry idenya apa ya? Itu kayaknya mungkin tentang mimpinya dia deh. Mimpi. Ingin mencintai dengan sederhana kan mimpi tuh, nggak mungkin, susah banget mencintai dengan sederhana gimana caranya. Terus kemudian ada salah satu puisi yang di salah satu contoh yang diberikan ke kalian yang judulnya Istirahatlah Kakak-kakak. Itu puisi apa? Itu idenya adalah sebuah protes kan, protes terhadap kakak-kakak demonstran dan mahasiswa-mahasiswa yang lebih tua. Mungkin
sebuah poetry idea juga lebih soal bentuk. Jadi misalnya ada juga penulis, misalnya Georges Perec, penulis Prancis, dia pernah menulis novel yang rada-rada puitis. Dia menulisnya satu novel tanpa huruf E sama sekali. Nah, itu kalian juga bisa pakai itu. Misalnya ide kalian adalah, gue mau bikin puisi nggak usah pakai huruf A deh, gitu. Bisa nggak ya, gitu kan. Itu juga poetry idea. Terus, apa namanya, mungkin puisi yang setiap barisnya fake news. Atau puisi yang setiap barisnya, kan ini kan temanya lombanya kan collab culture. Jadi kalian pakai aja semua jargon-jargon collab culture itu ada. Mungkin cancel, problematic, public shaming, woke, virtue signaling, tone trolling, whatever. Itu bisa jadi ide juga. Oke, next slide. Nah, ini coba kita cari deh. Ini ada satu puisi, dan coba kalian tebak poetry idea-nya apa. Next slide. Nah, ini gue bacain deh. Upgrade kosan. Main ke Ace Hardware GI. Cari space saving rak sepatu dan space efficient gantungan baju. Browsing IKEA. Siapa tahu ada spray dan gorden matching. Jumat malam ke Muji. Lihat harga meja TV. Dan other storage units tanpa punya apa-apa untuk di store. Nah, sekarang ada yang bisa nebak nggak? Ini tuh kira-kira poetry idea-nya apa nih? Idenya apa sih di balik puisi ini? Tolong ada yang bisa nebak satu aja atau orang? Kak, aku mau coba, Kak. Boleh. Siapa nih? Perkenalkan nama aku Anya, BTW sebelumnya minta maaf dulu nggak bisa on cam. Nggak apa. Kalau dari yang aku lihat, mungkin ini kayak idenya tuh to-do list-nya dia gitu, Kak. Yes, benar banget. Oke, next slide, Michelle. Ya, bentuknya memang to-do list atau apa namanya, kalau dimasukkan di dalam sebuah magazine jadi sebuah listicle. Itu tadi benar banget. Jadi to-do list kan kalian suka bikin tuh di Google Keep atau di Evernote gitu. Itu bisa menjadi bentuk puisi dan bisa menjadi sebuah poetry idea. Jadi apa namanya, cari poetry idea dari apa, kehidupan kalian sehari-hari aja. Okay. Next slide. Next slide. Nah, ini yang tadi udah sempat gue bahas sedikit. Ini gue bacain deh. Muda-mudi mengisi kuota mengejar kakak-kakak Renaissance. Mengisi pulsa karena masih banyak dedek-dedek yang butuh dicerahkan. Tapi anak muda sekarang manja-manja. Nggak mau turun ke jalan. Nggak kayak kita dulu. Total. Istirahatlah, kakak-kakak. Oke, ada yang mau menebak ini kira-kira poetry idea-nya apa? Michelle, mungkin kalau nggak ada yang mau volunteer, tolong ditunjuk. Ayo, nggak ada yang mau coba dulu nih? Tadi ada yang menebak yang puisi yang tadi, bener loh. Ini mungkin lebih agak ribet, tapi tadi sempat gue sebutkan juga sih poetry idea-nya ini apa. Aku tunjuk ya. Coba dong Citra Madani. Ada nggak? Halo. Iya, halo Kak. Gimana? Boleh itu. Gimana Kak? Menebak. Ini idenya, puisinya, ini idenya puisi tentang apa sih ini? Oh iya. Sebelumnya maaf Kak, ini lagi ada hal lain, jadi ada berisik sedikit ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Ini mungkin ke yang kayak naratif tadi ya Kak. Iya apa enggak Kak? Sorry kalau salah. Ini ada apa namanya? Ada sedikit narasinya, bercerita juga tentang keadaan zaman sekarang gitu. Benar juga. Tapi kira-kira selain itu ada apa? Kalau naratif kan bentuknya nih, tapi ini kira-kira
ini puisinya tentang apa sih gitu. Ini si penyair ini ngomong istirahatlah kakak-kakak, itu tuh dia lagi ngapain sih? Lagi memuji atau lagi apa ini? Protes ya, Kak. Protes, iya benar. Itu dia memang lagi protes. Oke, thank you. Ini gue agak ngebut sedikit karena waktunya tinggal 20 menit, diingatkan oleh Wulan. Jadi, next slide, tolong Michelle. Ya, itu adalah sebuah puisi protes. Kemudian, karena dia lagi memprotes tentang anak-anak demonstran tua yang nanti kalian bisa baca di puisinya atau mungkin udah baca, sebenarnya juga menggunakan kayak protes itu kadang-kadang cuma buat deketin cewek gitu-gitu. Nah, atau cowok. Nah, Oke, next slide. Nah, tapi mungkin kalian juga pernah mendengar juga pernah ada film Istirahatlah Kata-Kata. Ada puisinya yang itu tentang Wiji Tuko, seorang penyair protes dari tahun 90-an yang salah satu orang hilang yang dihilangkan oleh tentara di tahun 98. Nah, itu jadi penyair ini juga memakai puisinya dia yang judulnya Istirahatlah Kata-Kata itu, terus diplesetin jadi Istirahatlah Kakak-Kakak. Nah, itu adalah sebuah bentuk parodi, tapi juga sebuah tribute gitu kan. Tribute karena si penyair ini, si Farhanah ini memang suka dengan Wiji Tuko, jadi dia menggunakan kata-kata Istirahatlah Kata-Kata menjadi Istirahatlah Kakak-Kakak. Dan itu juga adalah sebuah satir. Satir itu kan sebuah bentuk tulisan yang mengejek di sini dia mengejek kakak-kakak demonstran tadi. Mengejek tujuannya untuk memprotes, bukan cuma untuk mengejek doang. Oke, next slide. Nah, sekarang kalian harus mulai menulis puisi nih. Kalian udah ketemu gimana caranya mulainya. Jadi temukan tadi ide puisi tadi. Poetry idea-nya tadi bisa menulis, misalnya poetry idea-nya tadi menulis tentang to-do list. To-do list. Terus kemudian kalian harus menemukan juga formatnya, poetic form. Nah, format ini apa aja ya? Next slide, please. Nah, ini poetic forms itu ada banyak banget. Ada pantun, mungkin kalian pernah dengar atau pernah bikin juga. Ada soneta itu ada Shakespearean soneta, ada Italian soneta. Betul bentuknya itu penyair-penyair Indonesia yang lebih tua kayak Sapardi Djoko Damono sering pakai format soneta ini yang biasanya kira-kira kalau nggak salah kira-kira 16 baris, terus 2 baris terakhirnya adalah kesimpulan. Ada haiku, mungkin kalian pernah dengar tuh, Japanese poetry yang sangat pendek dan cuman menggambar sebuah scene aja gitu. Banyak yang bilang misalnya kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu haiku itu adalah ciri-cirinya adalah ada 5 silabel yang lain pertama, kemudian 7 silabel, kemudian 5 silabel lagi, tapi sebenarnya itu it doesn't have to be that way gitu. Kemudian found poetry itu adalah kalau puisi yang dibuat dari kata-kata yang kalian temukan di jalanan. Kemudian concrete poem itu adalah puisi yang kalian bentuk di page menjadi ada bentuknya lucu gitu kan. Mesostick juga gitu. Prose poem adalah puisi yang bentuknya seperti prosa, kayak puisi-puisinya puisi-puisinya Aan Mansur itu kadang-kadang terdengar seperti prosa yang puisi yang bentuknya seperti prosa. Terus ada Sestina, Villanelle, Ode, Elegy, segala macam. Tapi, next slide please. Kalian nggak perlu khawatir soal format itu. Belum perlu lah. Itu buat nanti. Itu lebih kalian pikirkan sebagai kemungkinan aja. Kalau kalian bisa tinggal Google kan, kayak misalnya soneta kayak gimana sih? Oh, gue bikin kayak gitu deh. Gitu. Itu bisa. Tapi intinya adalah yang kalian harus ingat adalah kalian bebas mau pakai bentuk apa aja dan jangan membatasi diri di bentuk puisi gitu. Bentuk puisi yang tradisional.
Jadi kalian bisa bikin kayak misalnya kalian suka tweet war. Jadi kalian bikin sebuah utas aja, kayak Twitter thread gitu. Tadi yang ada puisinya Hafi tadi yang sempat kita bacakan, itu aslinya dia bentuk seperti sebuah Twitter thread. Atau kalian bikin seperti subtitles, kayak teks drakor bisa. Atau kalian bentuk formatnya bikin seperti meme, lengkap dengan gambarnya, bisa juga. Atau kalian bikin seperti IG caption, seperti Instapods gitu, bisa juga. Questionnaire ASFM boleh, pokoknya paling semakin dekat dengan kenyataan kalian, menurutku itu paling bagus. Oke, next slide please. Nah, ini misalnya salah satu bentuknya. Ini dari penyair Giselle Begelman. Ini bentuknya QR code. Tapi ini QR code-nya udah nggak bisa nih, udah nggak bisa di-scan. Tapi kalian ini salah satu bentuk puisi yang bisa, kalau misalnya kalian bisa bikin QR code, kalian bisa pakai juga. Jadi kalian bisa simpan puisinya di mana, kalian bikin QR code-nya, terus kayak kalian kalau orang mau baca berarti harus di-scan dulu, baru kelihatan puisinya. Oke, next slide. Nah, ini contoh found poetry. Ini adalah apa namanya poster buat sebuah party. Ini penyairnya namanya Kenneth Goldsmith, American dude. Tapi dia suka bikin found poetry yang dia menemukan misalnya ini kayak party invite gitu. Dinner your house Wednesday, terus dia ambil dari mungkin kayak selebaran, dari flyer gimana, terus dia apa namanya recontextualize, dia taruh di sebuah pameran atau di bukunya dia, ini puisi gue. Ini sebenarnya adalah puisi lirik kan, kan? Kayak seperti kayak aku ingin mencintaimu dengan sederhana gitu kan. Tapi ini apa namanya lebih sederhana lagi, nggak usah ribet ngomong-ngomong terlalu banyak kata-kata mutiara, langsung aja nih. Yuk makan malam yuk. Tapi di rumah lo aja, hari Rabu ya. Gitu. Oke, next slide. Nah, ini contoh ini ada penyair Kanada namanya Christian Bock. Nah, ini dia bentuknya adalah puisi yang judulnya Vowels, terus puisinya ini dipakai semua kata-katanya hanya memakai hanya memakai huruf V, O, W, E, L, dan S di judulnya itu. Jadi apa namanya, kalian bisa misalnya pakai nulis puisi judulnya Cinta, terus hanya membentuk kata-kata, hanya memakai kata C, I, N, T, dan A juga. Nah, ini adalah kalau kalian mau tahu namanya, ini salah satu ada gerakan puisi namanya Ulipo. Nah, itu apa namanya formatnya seperti itu salah satunya. Oke. Waktunya berapa menit lagi ya? 10 menit lagi, oke. Next slide. Oke, nah sekarang kita ke performances. Ini ada quote yang aku suka dari penyair, dia penyair dari Inggris, tapi sekarang Scotland, tapi dia sekarang di Amerika. Perbedaan dari stand-up comedian sama penyair apa? Cuman satu, poets get to stand-ups get to stand up and walk around. Jadi kalau kalian ini kan kalian nanti di lomba kan harus perform juga. Nah itu gimana kalian akan perform puisi kalian? Oke, next slide. Jadi kalau kalian di SD, SMP, dan SMA sering disuruh deklamasi, misalnya puisi Kerawang Bekasinya Chairil Anwar, itu mending nggak usah dulu deh. Jadi kita cari bentuk-bentuk yang lain. Nah, ini aku ada beberapa contoh misalnya. Next slide. Nah, ini coba dimainkan. Oops. Sorry, yang pertama tadi dulu aja. Michelle. Yang slide 23. Nah, ini dulu aja.
Suaranya tapi nggak itu ya? Suaranya nggak keluar. Suaranya nggak keluar ya, Kak? Bentar, coba ya. Kali lagi. Bukan yang ini ya? Bukan yang ini, yang satunya lagi. Ya, sorry. Bentar. Tadi bisa. Ada nggak ya suaranya? Ini adalah puisi tentang... Nah, udah ada. Oke. Udah ada sekarang. Ya, kok nggak bisa di full screen ya? Bentar. Nggak apa, kalau gitu, kalau misalnya nggak bisa di full screen, nggak apa-apa. Bisa. Oke. Di play, belum di play. Nah. Ini adalah puisi tentang alam dan juga tentang banyak hal yang lain. Banyak sekali hal lain dalam hidup ini. 3 rumah kaca yang dingin, kesibukan di dalam ruangan yang lembab, warna kuning pada embun di lapangan. Apakah kau bisa merasakan apa yang dirasakan oleh lapangan itu? Bagaimana kau membandingkan dirimu dengannya? Dengan tempat yang seperti itu? Dengan ladang yang telah dibajang, tempat terbuka yang aneh, sebuah tubuh tanpa organ. Lapangan itu terkadang berpikir dirinya agak tidak bahagia, dan itu membuatnya bahagia karena ia berpikir itu normal-normal saja. Dan itu membuatnya bahagia karena ia berpikir semua bisa jadi lebih buruk, yang membuatnya takut karena ia berpikir semua bisa jadi lebih buruk lagi, sehingga ia mencoba memikirkan hal lain. Lapangan itu tidak pernah pergi keluar Eropa. Oke, di stop aja sampai di sini. Sorry. Kemudian mungkin ke yang 2 habis ini, yang slide 25. Nah, ini dulu aja. Beli bawang sepulang kantor. Cuci piring yang menumpuk di wastafel. Bangun pagi besok kondangan Rijal di Bogor. Hindari deep fried stuff, makan sayuran di tiap waktu makan. Jangan mengumpat di area kantor, cuci tangan begitu sampai tujuan. Merokok 2 kali sehari saja, buka kalender ulang tahun. Pasang wekan lebih pagi, berolahraga pakai app workout trainer. Bilang terima kasih sama supir taksi. Absen ke resepsionis, menyapu, buang air besar. Baca sepotong, 2 potong cinta itu luka. Buka Beaver Project kapan-kapan, potong rambut di Andi. Bawa pulang payung dari Dadicom, cuci kaos kaki, masak oatmeal sebelum tidur. Periksa persediaan pisang dan apel, beli krimasa untuk bikin kue coklat, periksa harga sofa. Bayar listrik dan pam tanggal 10, bayar bowo tanggal 20, transfer pulsa setelah tagihan datang lewat SMS. Mengurangi krim dan gula, menyimpan bon makan malam. Beli bon di toko buku, keringkan dudukan WC setelah dipakai, periksa job request yang belum selesai. Membereskan tempat tidur, jangan terlalu tegang, buang sampah di akhir pekan, antar jemput laundry di akhir pekan, ganti handuk 2 minggu sekali. Setelah kitchen, menyiapkan uang kecil untuk nangkot besok, duduk dan berdiri tegak, ingatkan suami minum air, siram kaktus, matikan lampu kecil saat sinar matahari sudah terlihat, angkat jemuran, cucikan cut hutang, salin akun statement dari BCA di awal bulan, transfer cicilan rumah ke BTN. Ganti spray sebulan sekali, berpikir dari yang paling spesifik, sampaikan dari garis besarnya dulu. Jalan ke pintu ketika lewat perempatan Pancoran. Habis titik 2 spasi buat visa. Huruf kecil semua KTB, tak ada titik di dalam pointer. Tak ada. Udah ya, Kak? Oke, thank you. Jadi intinya adalah kalian bisa bikin video misalnya untuk performance kalian nanti. Kalian bisa bikin animasi seperti tadi yang itu menggunakan tag yang free di internet banyak banget, kayak misalnya itu kalian bisa Google kayak bikin text to speech app converter dengan animasi, itu banyak banget. So you can do that, atau boleh nggak usah di play tapi ke yang slide sebelum ini. Nah, ini ada
Atau mungkin di play aja, tapi nggak. Kalau di play gue tetap bisa ngomong nggak sih? Bisa sih Kak, Bisa harusnya. ya. Iya, jadi tapi nggak usah full screen. Jadi ini kalau misalnya di sini istilahnya yang sering kalian dengar, misalnya musikalisasi puisi, tapi dia si Patti Smith ini cuman pakai gitar terus dia mainin feedback doang sambil baca puisi. So you can do that as well, memakai instrumen-instrumen lain, nggak usah selalu seperti misalnya siapa tuh Ari Reda yang kayak indah banget gitu. Kalian bisa pakai apa namanya musik yang lebih ancur juga nggak apa-apa. Tapi juga ya musikalisasi puisi juga adalah salah satu option. Tuh, kemudian oke, next slide. Abis ini. Oke. Itu aja sih materi dari aku. Yang penting kalian have fun aja. Apa namanya? Yang penting kira-kira yang penting adalah kalian find a poetry idea. Kemudian poetry idea-nya bisa apa aja. Kemudian kalian mencari bentuknya, poetic formnya juga bisa apa aja. Jadi misalnya ide puisinya misalnya kan ini kan tentang call out culture. Misalnya kalian pengen call out sexual harassment, misalnya puisinya idenya itu. Terus kalian berarti next step kalian mencari formnya. Formnya mungkin nggak tahu, mungkin misalnya formnya apa ya, sebuah utas Twitter tadi misalnya, Twitter thread gitu kan. Terus ya udah kalian bikin, kemudian kalian perform. Performnya juga kalian bisa pakai bentuk apa saja, misalnya yaitu tadi seperti di contoh-contoh tadi, atau kalian bisa memakai memikirkan bentuk-bentuk yang mungkin lebih canggih lagi bahkan, atau lebih sederhana juga nggak apa-apa.